Saya Pendeta HKBP Paruluhan, Resort Parulian, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 15 Desember 2021, tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 27, demikian bunyinya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak Manusia datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia di mana kita tinggal dan beraktivitas saat ini semakin hari semakin tidak benar. Kesulitan, kesusahan, dan persoalan-persoalan hidup menerpa kehidupan banyak orang. Banyak orang yang semakin hari hidupnya di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan yang luar biasa. Kehilangan semangat hidup dan kehilangan optimisme akan hidup. Sebaliknya menjadi orang yang pesimis melihat masa depan. Terlebih ketika muncul virus corona pandemi COVID-19 ini, semakin membuat kita semakin khawatir dan juga semakin ketakutan. Khawatir dan takut bersosialisasi atau tatap muka dengan orang lain. Dalam perekonomian juga berdampak, di mana banyak yang kekurangan penghasilan, bahkan yang kehilangan pekerjaan, dan tidak sedikit yang usaha dilakukan selama ini tidak berjalan, bahkan bangkrut, serta pergumulan dan masalah-masalah lainnya. Tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri dari situasi yang sulit dan susah tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita tak perlu takut, cemas, dan khawatir. Karena pada saatnya Kristus akan datang ke dunia ini. Dia tidak lahir lagi di kandang domba dan dibungkus dengan lampin yang dibaringkan di dalam palungan seperti 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tetapi dia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anda, saya, dan kita semua adalah umat pilihannya. Dan sebagai umat pilihannya, maka kita sangat percaya bahwa seburuk apapun situasi di dunia ini, kita takkan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia pasti bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Memang tidak ada yang tahu kapan hari itu akan datang. Dalam hal ini, saudara-saudaraku, kita diajak untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu berdoa di dalam kehidupan kita, supaya hati dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan jauh dari kepentingan duniawi. Tanpa doa, kita tidak akan mampu berjaga-jaga. Sebab kita harus percaya bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan, dan kekuatan Tuhan itu tanpa batas. 1 Tesalonika 3 ayat 13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kesulitan, kesusahan, dan persoalan hidup kita hadapi di saat ini. Dalam perekonomian kita, di tengah-tengah keluarga,
dan di tempat di mana kita bekerja. Persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan selalu datang menerpa hidup kita. Dia yang kita nantikan itu akan datang pada waktu yang ditentukannya. Dia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang dengan membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya dan setia padanya. Oleh karena itu, seperti apapun kehidupan yang sedang kita alami saat ini, termasuk kesusahan yang kita alami dan hadapi karena pandemi COVID-19 ini, jangan menjadi lemah dan putus asa, melainkan tetaplah berdiri kokoh dan teguh, dan tetaplah bersemangat memandang masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan di dalam hidup kita dengan kuasanya yang menyertai dan memelihara kehidupan kita dari hari ke hari dan menganugerahkan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Dan di kehidupan yang akan datang juga kita akan menerima kehidupan yang kekal. Roma pasal 8 ayat 32 menyatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anak manusia datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 645 ayat 1, Roma ho parasiroha. Roma ho parasiroha, sai pagirgir roha kon, mangendehon dengan basa, nilehonmu diawon. Tiruoku masuruan, mangendehon sangami, pujioku ho Jehovah, partanoba toaki. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa ketika kami menghadapi banyak pergumulan dan kesusahan hidup, persoalan-persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini, kiranya kami selalu tabah dan percaya bahwa Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami, sehingga kami tetap berdiri kokoh kuat di dalam segala sesuatu dan setia hanya kepada Tuhan saja. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami dan berikan sukacita yang dari surga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkan doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.